semuanya, selamat datang lagi di channel ini bersama saya Dimas Fatur Rahman. Di kesempatan video kali ini, saya akan sedikit mengulas atau membahas materi dari pertemuan 13 yang bertemakan pembelajaran berbasis kompetensi. Bagaimana dari pembelajaran berbasis kompetensi ini? Mari kita pelajari dan simak bersama-sama di video kali ini. Yang pertama ada tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh tabel dari penggabungan gambaran antara hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan. Yang pertama, kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik, yang artinya kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam pemecahan masalah aktual. Selanjutnya, hubungan kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Yang artinya kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan, menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Yang terakhir, kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik, yang artinya kapabilitas kemampuan atau disebut kompetensi dasar diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Selanjutnya, ini adalah pembahasan dari selanjutnya, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, yang artinya kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsa. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, dan ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Dan selanjutnya, kompetensi dan karakteristik awal peserta didik. Yang pertama, pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu menyelenggarakan diklat untuk membangun cita-citanya, yaitu yang dimaksud peserta didik. Yang kedua, atau pihak kedua adalah penyelenggara diklat. Di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Pihak ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah berkepentingan untuk mendapat lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Nah, berikut adalah tabel dari pembandingan kemampuan dan kompetensi. Yang pertama, kemampuan dalam kawasan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau kompetensi dasar. Yang pertama itu kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian, berbanding-balik dengan membuat proposal penelitian yang baik. Kemampuan cara menulis laporan penelitian menjadi membuat laporan penelitian yang baik. Dan selanjutnya,
sampai ada 5 perbandingan. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, yaitu yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran, agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Dan itulah tadi pembahasan atau ulasan dari materi yang sudah saya pelajari di TM13. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Dadah.